Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dimudahkan untuk duduk bersama dalam kajian Islam ilmiah bersama Roja TV dan Radio Roja dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu pagi membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam bab yang ke-31, yaitu babu qaulillahi ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Yang artinya, dan di bab firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Dan kita sudah sebutkan bahwa makna bab ini adalah menjelaskan bahwa mencintai Allah adalah termasuk perbuatan ibadah kepadanya. Maka siapa yang mencintai selainnya, sebagai mana mencintai Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah melakukan perbuatan orang-orang musyrik, yaitu dengan kesyirikan akbar. Adapun orang-orang yang beriman memurnikan, mengikhlaskan rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah sebutkan bahwa hubungan bab ini dengan perkara tauhid adalah
bahwa mencintai selain Allah dengan kecintaan ibadah yang dipenuhi pengagungan kepada yang dicintai dan penghinaan diri terhadap yang dicintai, maka ini adalah perbuatan dari perbuatan syirik akbar. Nah, itu hubungannya bab ini dengan tauhid. Itu hubungannya bab ini dengan tauhid. Taib. Kita lanjut sekarang kepada dalil yang kelima yang dibawakan oleh penulis. Saya akan bacakan dalam kitabnya di halaman 481. Dan kitab yang kita pakai dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, yaitu cetakan Muassasat Qurtubah. Jadi siapa yang ingin mengikuti kajian ini mungkin melalui kitabnya, bisa di-download di internet atau bisa juga membelinya melalui percetakan Muassasah Qurtubah. Jadi kalau mau mengikutinya melalui percetakan Muassasah Qurtubah agar bisa sama halamannya dan mengikuti dengan baik dan benar. Ya, halaman 481 penulis mengatakan wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik wa lan yajida ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadzalik wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Rawahu Ibnu Jarir. Nah, yang artinya penulis rahimahullahu taala berkata, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas adalah nama beliau Abdullah bin Abbas, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli tafsir pada generasi sahabat Nabi dan habrul ummah, ulamanya umat Islam sepanjang masa, turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, barang siapa mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah, dan memusuhi seseorang karena Allah, maka sesungguhnya kecintaan dan pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut. Dan seseorang hamba tidak akan menemukan rasa nikmatnya iman, sekalipun banyak sholat dan puasanya, sehingga ia bersikap demikian. Persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan kepentingan dunia. Namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Taib. Di dalam hadis ini penulis mengatakan wa akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Abi Hatim fil jumlatil ula minhu faqat. Yang artinya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ibnu Abi Hatim pada kalimat yang pertama saja. Pada kalimat yang pertama dari hadis ini saja. Berarti man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Itu saja. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menolong karena Allah, memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya dia akan mendapat
sesungguhnya pertolongan dari Allah akan didapatkan dengan hal itu. Berarti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim hanya itu saja. Qauluhu man ahabba fillah ay ahabba ahlal imani billahi wa ta'atihi min ajli dzalik. Maksudnya adalah barang siapa yang mencintai fillah. Di sini ada kata-kata fillah, mencintai fillah. Maksudnya adalah mencintai orang-orang beriman kepada Allah dan mencintai ketaatan kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ingat ini. Kalau ada kata ahabba fillah, al-mahabbah fillah, mencintai fillah di dalam Allah. Maksudnya mencintai orang-orang beriman dan mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa abghadha fillah ay abghadha man kafara billah wa asyraka bihi wa fasaqa an ta'atihi li ajli ma fa'aluhu mimma yaskhatullah fa in kanu aqraban nasi ilayhi kama qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Yang artinya di dalam hadis disebutkan siapa yang membenci marah fillah. Apa arti marah fillah? Ya, nanti ada marah fillah, marah lillah, marah billah. Itu beda-beda artinya. Marah fillah. Yang kita bicarakan sekarang adalah marah fillah. Ya, murka fillah, pakai fa, fillah. Yaitu maksudnya adalah murka, marah kepada siapa yang kufur terhadap Allah, mensyirikannya, dan fasik keluar dari ketaatan kepadanya disebabkan atas apa yang mereka lakukan dari hal-hal yang memurkakan Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan abghadha fillah, murka fillah. Ingat ya, fi pakai fa, abghadha fillah, gitu ya, yaitu membenci, memurkai, memarahi orang yang lebih tepatnya memurkai ya, membenci lebih tepatnya ya. Orang yang kufur terhadap Allah, mensyirikannya dan keluar dari ketaatan kepada Allah, dia benci orang-orang tersebut. Kenapa? Karena perbuatannya yang mendatangkan murka Allah. Nah, itu dia. Meskipun orang-orang tersebut adalah orang yang paling terdekat dengannya, dia tetap membencinya. Orang yang paling terdekat dengannya. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Yang artinya, kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta, mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 22. Nah, ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa gak akan mungkin ada orang beriman mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang beriman mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini para ikhwan. Nah, itu yang dimaksud dengan abghadha fillah. Abghadha fillah. Yaitu marah fillah. Membenci orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat. Kenapa? Karena mereka ini telah mengerjakan apa yang dibenci oleh, yang membuat Allah murka. Mereka telah mengerjakan apa yang membuat Allah murka. Ya. Qauluhu wa wala fillah. Hadza walladhi qablahu min lawazimi mahabbatil 'abdi lillah. Yang artinya, dan di dalam hadis disebutkan wa wala fillah, menolong fillah. Wala yuwali itu artinya menolong. Ini dan yang sebelumnya yaitu marah fillah, cinta fillah, wala fillah,
dan yang sebelumnya ini adalah kelaziman dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mencintai Allah, maka dia mencintai fillah, mencintai orang-orang beriman, mencintai orang-orang taat, ya, membenci orang-orang kafir, membenci orang-orang musyrik, membenci orang-orang yang maksiat, ya, itu bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini. Wa wala fillah, loyal fillah, wala itu loyal, ya. Fillah apa maksudnya? Yaitu termasuk kelaziman cinta fillah, benci fillah, dan loyal fillah adalah mencintai atau loyal terhadap apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan, "Faman ahabba lillahi ta'ala ahabba fihi." Ini ya. Ini penting ya. Maka barang siapa yang mencintai karena Allah, maka dia akan mencintai di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang saya katakan tadi. Ada bedanya antara mahabbah fillah, mahabbah lillah, dan mahabbah billah. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, bedanya adalah apabila seseorang mengatakan uhibbuka fillah, berarti dia mencintai karena engkau adalah hamba yang taat kepada Allah. Nah, itu dia. Adapun kalau dia mengatakan uhibbuka lillah, ini berarti dia mencintai ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini tadi disebutkan di dalam kitab kita, "Faman ahabballaha ta'ala ahabba fi." Siapa yang mencintai Allah, maka berarti dia mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang taat, orang yang beriman, orang yang ikhlas, orang yang takwa, orang yang sabar. Nah, gitu ya. Karena dia mencintai Allah, maka dia mencintai di dalam perkara yang dicintai oleh Allah. Itu maknanya al-mahabbah fillah. Pakai fa ya. Al-mahabbah fillah. Jadi ada 3. Al-mahabbah fillah, al-mahabbah lillah, al-mahabbah billah. Yang artinya al-mahabbah, kenapa ada gambarnya itu? Al-mahabbah fillah artinya adalah mencintai karena ia mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Ini fillah, mencintai orang-orang beriman, mencintai orang-orang yang takwa, mencintai orang-orang yang taat. Nah, itu. Ada lagi al-mahabbah lillah, mencintai ikhlas hanya karena Allah, tidak berharap dunia, tidak berharap jabatan, harta, wanita, ya tidak. Tetapi lillah, dia mencintainya karena Allah. Nah, ini disebutkan, man ahabballaha ta'ala ahabba fih. Siapa yang mencintai Allah, maka dia mencintai orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah.
wa wala awliya'ah, dan loyal kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ada ahla ma'siyatih wa abghadah. Dan siapa yang mencintai Allah, dia akan memusuhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan membenci mereka. Wa jahada a'dahu wa nasara ansarahu. Dan orang-orang yang mencintai Allah, maka ia akan bermujahadah. Dia akan apa? Berjihad melawan musuh-musuh Allah dan memenangkan yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama qawiyat mahabbatul 'abdi lillah fi qalbihi qawiyat hadhihi al-a'mal al-mutarattibah 'alaiha. Setiap kali rasa cinta seorang hamba kepada Allah menguat pula amalan-amalan yang merupakan konsekuensi dari rasa cinta tersebut. Ya, makanya para ikhwah perhatikan tuh. Kalau kita sedang malas beribadah, berarti kita sedang berkurang rasa cinta kepada Allah. Nah, dan ibadah di sini bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, tidak. Bahkan ada ibadah yang agung, yaitu ibadah qalbu, tawakal, ikhlas, rasa takut, rasa harap. Ya, kalau ibadah-ibadah tersebut berkurang, menurun kualitasnya, berarti sebenarnya sedang menurun kualitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa bikamaliha yakmulu tauhidul 'abdi wa yakunu dha'fuha ala qadri dha'fi mahabbatil 'abdi li rabbih. Fa muqillun wa mustakthirun wa mahrumun. Subhanallah. Dan berdasarkan kesempurnaan rasa cinta seorang hamba kepada Allah, sempurna pula tauhid hamba. Wa yakunu dha'fuha ala qadri dha'fi mahabbatil 'abdi li rabbih. Dan terjadi kelemahan tauhid seorang hamba sesuai lemahnya rasa cinta seorang hamba kepada Allah. Maka ada orang yang sedikit rasa cintanya, maka sedikit pula kesempurnaan tauhidnya. Ada pula yang banyak rasa cintanya kepada Allah, banyak pula kesempurnaan tauhidnya kepada Allah. Ya, ada orang yang mahrum bahkan karena benar-benar tidak mencintai Allah, maka hilang tauhidnya dari hambanya. Allah. Saya beri contoh ya, doa. Jadi di situ ada semacam urutan gitu ya. Misalkan orang mencintai Allah. Langkah pertama nih, mencintai Allah. Maka akan kuat tauhidnya kepada Allah. Ketika kuat tauhidnya kepada Allah, maka akan kuat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Jadi 3 mata rantai yang tidak terputus. Rasa cinta menghasilkan tauhid. Tauhid menghasilkan ibadah yang kokoh, tegar, sabar, penuh semangat, penuh perasaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk memupuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Di dalam hadis disebutkan sesungguhnya pertolongan Allah didapatkan dengan hal tersebut, yaitu
Mencintai fillah, membenci fillah, dan menolong fillah. Itu dengan itu akan mendapatkan wilayatullah, kewalian dari Allah. Kewalian di sini maksudnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai tawallihi li'abdi. Allah akan mengurus hamba tersebut, menolong hamba tersebut. Wa wilayah walayah bi fathil waw la ghair. Walayah, afwan saya tadi salah bahasa ya. Walayah dengan memberikan fathah pada waw, walayah. Tidak ada bacaan yang lain. Ai al-ukhuwah wal mahabbah wal nusrah wa bil kasrah al-imarah wal muradu huna al-awwal. Kalau kita kasih fathah walayah maka maksudnya adalah pertemanan, rasa cinta, pertolongan. Artinya apa? Allah akan menolong hamba kalau hamba tersebut ahabba fillah, abghadha fillah, wala fillah. Mencintai orang-orang yang taat kepada Allah, mencintai ketaatan kepada Allah, membenci orang-orang yang kufur, maksiat, syirik kepada Allah, membenci kesyirikannya, kekufurannya, kemaksiatannya karena Allah, dan menolong fillah, menolong orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau pakai walayah. Kalau pakai wilayah, yaitu pakai kasrah, maka ini maksudnya adalah kepemimpinan. Wilayatullah, kepemimpinan. Nah, taib, dan yang dimaksud adalah pakai fathah walayah. Walayatullahi bidzalik. Fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Sesungguhnya pertolongan akan didapat dari Allah dengan mengerjakan tadi al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal muwalatu fillah. Membenci di dalam zat Allah maksudnya adalah membenci orang-orang yang kufur, orang-orang yang syirik, orang-orang yang maksiat, dan mencintai fillah maksudnya adalah mencintai orang beriman dan ketaatannya, mencintai orang-orang yang saleh dan kesolehannya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Wali Ahmad wa Tabarani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajru al-'abdu rasadih al-iman hatta yuhibba lillah wa yabghadu lillah fa idza ahabba lillah wa abghada lillah faqad istahaqqa wilayatu lillah. Dan riwayat dari Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak mendapati seorang hamba kejelasan iman sampai ia mencintai karena Allah, lillah. Sekarang pakai lillah. Ada fillah, ada lillah. Mencintai lillah, mencintai karena Allah, bukan karena harta, tahta, wanita, benar-benar murni karena Allah. Membenci lillah. Maka jika ia mencintai lillah dan membenci lillah, maka sungguh dia mendapatkan wilayah lillah. Ya, kepemimpinan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa fi haditsin akhara awthaqu 'ura al-iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah 'azza wa jalla, rawahu at-Tabarani. Dan di dalam hadis yang lain, tali keimanan yang paling berat, paling kokoh adalah beriman kepada Allah, al-iman, al-hubbu fillah, mencintai fillah, wal bughdu fillah azza wa jalla, mencintai dan membenci fillah. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan di sini lillah, tapi fillah. Apa tadi? Mencintai fillah maksudnya adalah mencintai
orang-orang beriman dan keimanan mereka, mencintai orang-orang taat dan ketaatan mereka, mencintai orang-orang bertakwa dan ketakwaan mereka. Nah, begitu ya. Nah, membenci fillah maksudnya adalah membenci orang-orang yang kufur, orang-orang yang syirik, orang-orang yang bermaksiat dan kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan mereka. Jadi bukan orangnya saja, tapi perbuatannya juga dibenci. Itu namanya al-bughdhu fillah. Al-bughdhu fillah. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Qauluhu alam yajida abdun ta'mal iman. Di dalam hadis tadi, dan seorang hamba tidak akan mendapatkan ta'mal iman, rasa iman. Ila akhir, sampai kepada akhir hadis, ay la yahsul lahu dzauqul iman wa ladzatuhu wa sururuhu wa in kathurat salatuhu wa shaum. Maksudnya adalah tidak akan tercapai untuknya rasa manis iman, kelezatan iman, kegembiraan iman, meskipun banyak sholatnya dan puasanya. Hatta yakuna kadzalik, ay yuhibba fillah wa yubghidhu fillah, yubghidha fillah wa yu'adiya fillah wa yuwaliya fihi. Sampai ia mencintai fillah, yaitu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan membenci fillah, membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah, wa yu'adi fillah, dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menolong fillah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa fi hadithi Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman, rawahu Abu Dawud. Dan di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mencintai karena Allah. Nah, ini pakai lillah di sini. Membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah juga, maka sungguh ia telah menyempurnakan iman. Hadis riwayat Abu Dawud. Qauluhu, dan di dalam hadis disebutkan, waqad sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Dan telah terjadi kebanyakan keumuman persaudaraan di antara manusia atas perkara dunia. Niatannya dunia. Yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya sedikit pun. Ay la yanfa'uhum bal yadurruhum. Maksudnya adalah tidak akan memberikan manfaat kepada mereka, bahkan memudaratkan mereka. Kama qala ta'ala al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, para kawan-kawan, al-akhilla, kawan-kawan, pada hari kiamat kelak sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang yang bertakwa. Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. فَإِذَا كَانَتِ الْبَلْوَى قَدْ عَمَّتْ, maka apabila ujian telah melebar umum, وَبِهَذَا فِي زَمَنِ ابْنِ عَبَّاسِ خَيْرِ الْقُرُونِ فَمَا زَادَ الْأَمْرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا شِدَّةً. Dan itu terjadi pada masanya Abdullah bin Abbas, maka telah bertambah perkara setelah itu sangat besar perkaranya. Artinya apa? Orang-orang berkolega, berteman karena dapat sesuatu dari pertemanan tersebut. Itu di zaman dahulu pembicaranya, bagaimana di zaman sekarang? Begitu maksudnya. Hatta waqa'atil muwalatu 'ala syirki wal bid'ah wal fusuq wal isyan, sampai terjadi loyal atas kesyirikan, perbuatan bid'ah, kefasikan dan kemaksiatan. Karena dalihnya tadi tidak nyaman, tidak enak. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi orang yang sudah ngaji tauhid,
dia tidak takut hilang harta tahta wanita. Tetapi yang dia takutkan adalah Allah ridha kepadanya atau tidak. Nah. Hatta waqatil muwalatu ala syirk wal bid'ah wal isyan. Waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam qali bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing sebagaimana memulainya. Ya, ini para ikhwah. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه كما قال تعالى ويؤتون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Yang artinya, dan para sahabat Nabi dari kaum muhajir ansar di zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Abu Bakar, zaman Umar, mereka senantiasa yu'thiru ba'duhum ba'dan ala nafsih, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, ya, karena cinta fillah, mencintai fillah, mencintai karena dia orang beriman, wa taqarruban ilaih, dan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun mereka dalam keadaan kesulitan. Taib. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu ala ahdi Rasul SAW wa ma minna ahadun yara annahu ahaqqu bidinari wa dirhami min akhihi al-muslim, rawahu Ibnu Majah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kami telah melihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dirinya lebih berhak terhadap harta emas dan peraknya kecuali saudara muslimnya. Allahu Akbar. Ini luar biasa, ya. Jadi kaum Ansar menganggap bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan dinar dan dirham dari kaum Ansar adalah kaum Muhajirin. Ini ketika terjadi apa? Al-mahabbatu fillah. Mencintai karena dia taat kepada Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Sekarang kita membaca, berarti kita ambil pelajaran dari dalil yang kelima ini, bahwa, atau dalil yang kelima, bahwa makna dalil menjelaskan bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membatasi amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis saja yang mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala, mendatangkan rasa manis iman di dalam hati. Dan di antara amalan tersebut adalah mencintai seseorang fillah, karena dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hubungan dalil tadi dengan bab menunjukkan bahwa contoh syirik akbar yaitu mencintai selain Allah dengan kecintaan ibadah, yaitu kecintaan yang dipenuhi dengan pengagungan terhadap Allah dan dipenuhi dengan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu. Ya, karena di dalam hadis tadi disebutkan mencintai seseorang karena Allah adalah ibadah. Mencintai seseorang karena ia beribadah kepada Allah adalah ibadah. Dan dengan cinta ini dijanjikan mendapatkan pertolongan dari Allah dan manis iman di dalam qalbu. Nah, baik, sekarang kita baca dalil yang keenam, yang terakhir yang dibawakan oleh penulis. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, berkata, putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Ia mengatakan yaitu al-mawaddah, yaitu kasih sayang. Ya, rasa kasih sayang. Baik, kita baca penjelasannya.
Penulis berkata, hadzal athar rawahu Abdu ibnu Humaid. Perkataan Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid wa Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa sahhaha. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Munzir, Imam Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Qauluhu qala al-mawaddah ay allati kanat bainahum fid dunya khanatahum ahwaja ma kanu ilai. Yaitu kecintaan yang terjadi di antara mereka ketika di dunia. Khanathum ahwaja ma kanu ilaiha atau tabarra'a ba'dhum min ba'd. Maksudnya adalah kecintaan tersebut akan terputus nanti di akhirat. Kenapa? Karena kecintanya dibangun di atas bukan lillah dan bukan fillah. Bukan karena Allah, bukan juga karena ketaatan kepada Allah. Wa qala innama taqattu min dunillahi awthanan mawaddatan bainakum fil hayati dunya. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Ia berkata, sesungguhnya kalian menjadikan selain Allah berhala-berhala yang kalian cintai di antara kalian di kehidupan dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kalian mengkufuri perbuatan sebagian yang lain dan melaknat sebagian yang lain dan mengatakan tempat kalian adalah neraka dan kalian tidak akan memiliki seorang penolong pun. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'allamatu Ibnu Qayyim fi qawlihi idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al-'adzab. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsiri surah Al-Baqarah ayat 166, 167, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, yaitu saat mereka melihat siksa. Jadi ini ada panutan, ini ada yang memanuti. Nah, kadang-kadang terjadi keguluan kepada yang dipanuti. Ya, kadang-kadang dianggap mengetahui akan hal gaib, dianggap bisa menyembuhkan penyakit dan seterusnya, ya, memberikan kekayaan dan seterusnya. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi panutan kadang-kadang diberlakukan kepadanya ghulu, terlalu berlebih-lebihan. Maka yang diikuti akan berlepas diri daripada yang mengikuti. Ini jamaahnya yang mengikutinya, ya. Ini yang diikuti akan berlepas diri. Kapan? Ketika mereka semuanya melihat siksa Allah Subhanahu wa taala. Fahaula'il matbu'una kanu 'alal huda. Maka orang-orang yang diikuti mereka dahulu di atas petunjuk. Wa atba'uhum da'aw annahum 'ala tariqihim min haji. Dan yang mengikuti mengaku bahwa mereka ini adalah di atas jalannya yang diikuti tadi. Ya, di atas metode beragama yang diikuti tadi. Wahum mukhalifuna lahum salikina ghaira tariqihim. Padahal mereka menyelisihi yang diikuti. Berjalan selain jalan yang diikuti. Wa yaz'umuna anna mahabbatahum lahum tanfa'uhum ma'a mukhalafatihim. Dan mereka menganggap bahwa kecintaan mereka kepada yang diikuti itu bermanfaat meskipun menyelisihi mereka. Nah, nggak bisa. Modal cinta doang nggak bisa. Fa yatabarra'una minhum yaumal qiyamah. Maka yang diikuti akan berlepas diri dari yang mengikuti pada hari kiamat. Fa innahum ittakhadhuhum awliya'a min dunillah wa hadza muhalun kullu wa hadza halu kulli man ittakhadha min dunillahi walijah wa awliya. Yang artinya dan mereka menyelisihi orang-orang yang diikuti selain dan menjalani jalan-jalan selain yang diikuti. Dan mereka mengaku bahwa kecintaan mereka akan bermanfaat meskipun mereka menyelisihi yang dicintai. Maka pada hari kiamat mereka akan berlepas diri. Yang diikuti akan berlepas diri. Nabi Isa akan berlepas diri dari kaum Nasrani.
kemudian Nabi Musa, akan berlepas diri dari kaum Yahudi, ya. Wa yatabarra'una minhu yaumil qiyamah, berlepas diri dari mereka pada hari kiamat. Fa innahum ittakhadhuhum awliya'a min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang yang diikuti tadi sebagai wali-wali, penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keadaan setiap yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, sebagai penolong, yuwali lahum wa yu'adi lahum wa yarda lahum wa yabghadu lahum fa inna a'malahu kulluha batilah. Artinya ia yang mengikuti itu loyal kepada yang diikuti, membenci, memusuhi untuk yang diikuti, dan ridha untuk yang diikuti, membenci untuk yang diikuti, maka amalan-amalan seperti ini seluruhnya batil. Yaraha yaumal qiyamah hasaratin alaihim ma'a kathratiha wa shiddati ta'biha fiha wa nasabih. Dan ia akan melihat pada hari kiamat kerugian yang ia dapatkan. Padahal dia banyak beribadah, capek di dalam ibadah tersebut, letih, idh lam yujarrid muwalatahu wa mu'adatihi wa hubbahu wa bughdahu wa intisarahu wa itharahu lillahi wa rasulih. Karena dia tidak memurnikan pertolongannya, permusuhannya, cintanya, murkanya, pertolongannya, dan pengedepannya Allah dan Rasulnya. Ini sebab. Fa'abtalallahu azza wa jalla dzalikal amal kullah. Maka Allah menganggap amalan tersebut batil seluruhnya. Wa qata'a tilkal asbab. Akhirnya terputuslah sebab tadi yang dikira bisa menolong, terputus malahannya. Fa yanqati'u yaumal qiyamah kullu sabab wa waslah wa wasilah wa mawaddah wa kanat li ghairillah. Maka pada hari kiamat akan terputus setiap sebab yang bisa menyambungkan, bisa menyampaikan, bisa mendatangkan rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini akan terputus, tidak bermanfaat maksudnya. Wala yabqa illa sababul wahid bainal 'abdi wa rabbih. Dan tidak ada yang tersisa dari sebab-sebab untuk keselamatan kecuali sebab-sebab yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, ya, orang yang sudah ngaji tauhid, maka dia bersandarnya kepada Allah, bukan kepada makhluk, atasan, ya, pejabat, ya, orang kaya, bukan, tetapi bersandarnya kepada Allah, ya. Wa huwa hadduhu minal hijrah ilaih. Dan itulah bagian dari hijrahnya kepada Allah, wa ila rasulih, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tajridu ibadati lillahi wahdahu wa lawazimha minal hubbi wal bughdi wal 'ata wal man'i wa muwalat wal mu'adat wat taqrib wal ib'ad wa tajrid mutaba'ati rasul sallallahu alaihi wasallam tajridan mahdhan bari'an min syawa'ibil iltifat ila ghairihi. Dan memurnikan ibadahnya hanya karena Allah semata, konsekuensi dari ibadah tersebut seperti rasa cinta, rasa benci, memberi, menahan, tidak memberi, loyal, musuhi, ingin dekat, ingin jauh, ya, itu semua karena Allah. Dan memurnikan pengikutannya, mutabaahnya kepada Rasulullah SAW dengan kemurnian yang benar-benar murni, yang terlepas dari campuran-campuran berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadlan 'ani syirki wa bainahu wa baina ghairi. Apalagi sampai mensyirikkan antara Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, antara selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadlan 'an taqdimi qawli ghairihi alaih. Apalagi juga mendahulukan ucapan selain Allah dan Rasulnya, di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Fahadha sabab huwa alladhi la yanqati' bi sahibi. Maka inilah sebab yang tidak akan terputus nanti pada hari kiamat. Sebab yang menyelamatkan. Wa hadhihi hiya nisbah bainal 'abdi wa rabbih. Dan ini adalah nisbah,
yaitu ini adalah bagian antara seorang hamba dengan Allah, wa hiya nisbatul ubudiyatil mahdhah. Inilah bagian penghambaan diri semata, tidak ada yang lain. Wa hiya akhiyatuhu allati yajulu ma yajulu wa ilaihi marji'uhu wa ilaiha marji'uh. Inilah hubungan yang terjadi, yang terus tersambung, dan kepadanya lah tempat kembali. Wala tatahaqqaq illa bitajridihi mutabati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan terjadi mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan memurnikan pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam semata. Idh hadhihi al-ubudiyah innama ja'at ala alsinatihim. Karena tata cara penghambaan diri kepada Allah itu melalui lisannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa ma 'urifat illa bih. Dan tidak ada yang mengenalnya kecuali dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul. Wala sabila illa ilaiha illa bimutaba'atihim. Tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah kecuali dengan mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam. Waqad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa qadimna ila ma 'amila min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Buktinya ada orang banyak amal tapi dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Quran surah Al-Furqan ayat 23. Sebabkan kenapa? Karena tidak memurnikan ibadah hanya Allah, karena Allah, dan tidak memurnikan pengikutan kepada Rasulullah SAW semata. Fahadhi hiyal a'mal allati kanat fid dunya ala ghairi sunnati rasulih wa tariqatihim wa li ghairi wajhi wa yaj'aluha Allahu haba'an mansura. Maka inilah amal-amal yang saat di dunia tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW, tidak sesuai dengan jalan Rasulullah SAW, dan tidak sesuai dengan sisi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjadikan amalan tersebut bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ya, la yanqati minha sahibuha bi syai' aslan. La yantafi'u minha sahibuha bi syai'in aslan. Pelakunya tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Wa hadza min a'zamil hasarat 'ala al-'abdi yaumil qiyamah. Ini adalah kerugian paling besar atas seorang hamba pada hari kiamat. An yara sa'yahu dha'i'an. Itu segala apa yang dia amalkan sia-sia. Wa qad sa'ida ahlus sa'in nafi' bisa'ihim. Dan sungguh telah bahagia orang yang beramal yang bermanfaat amalan mereka terhadap mereka. Selesai pembicaraan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dan itulah makna wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah sebab-sebab di antara mereka, ya. Nah, jadi para ikhwan dirahmati oleh Allah, dalil yang keenam ini maksudnya adalah bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 166 berkata, kecintaan antara orang-orang kafir dan orang-orang musyrik di hari kiamat akan terputus. Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dibangun di atas kecintaan kepada selain Allah. Tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Nah, hubungan dalil ini dengan bab apa? Menunjukkan kecintaan kepada selain Allah, dan bukan karena Allah, bukan karena amalan yang dicintai oleh Allah, tidak bermanfaat di hari kiamat. Alhamdulillah, bab yang ke-31 selesai setelah beberapa pertemuan. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.